Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan video kelanjutan dari video yang kemarin, video terkait pembuatan project management di Microsoft Excel. Nah, pada hari ini temanya sih sebetulnya bagaimana kita coba membangun link setting antara sheet ya, dan juga bagaimana membuat otomatis tanggal seperti itu. Jadi gimana tuh kalau misalnya kita klik satu area atau satu sel, dia tuh bisa bergerak juga dengan tempat yang lain. Oke, kita lanjutkan ke file yang kemarin mungkin teman-teman udah buat ya. Lihat ke sini. Oke, sebelumnya sebentar ya, ini supaya ada perbaikan. Oke, kemarin tuh kalau kita lihat itu kan sebenarnya ini isi tanggal ya. Cuman kalau kita perhatiin ini kan tanggal. Kalau misalnya yang jadi masalah adalah ketika proyeknya ini mulai tiba-tiba tanggal 5 Desember misalnya 2020. Nah, apa yang terjadi? Ini kira-kira bergerak otomatis nggak? Enggak ya, mau nggak mau kita harus ubah lagi menjadi tanggal 5 dan seterusnya ya. Jadi apa ya istilahnya agak merepotkan gitu ya, nggak otomatis. Nah, kalau gitu gimana kita ngakalinnya? Ngakalinnya nggak usah panik teman-teman. Balikin lagi tadi ya, saya testing. Jadi pastiin dia balik di sini udah jadi 4 Desember. Oleh kita taruh di sini, nih kotak yang row istilahnya apa ya? Di E8 kita taruhkan sama dengan di sini, sama dengan yang ada di sini, enter. Udah sama dengan Desember ya. Jadi kalau kita ubah nih menjadi 5 Desember, otomatis dia oke seperti itu. Kita balikin lagi 4 Desember. Terus gimana? Kita kemudian taruh satu lagi yang dia di sini. Lihat di sheet yang 05 Desember sama dengan yang ada di sampingnya. Nah, kemudian kita kunci posisi kolom baris ya, baris 8. Nah, ingat ini tambah dengan angka 1. Nah, maka kita kunci angka 8-nya, kita taruh di sini dolar. Ingat bukan pakai F4, dolarnya hanya di angka 8. Seperti itu. Kasih dolar. Masih salah ya. Sebentar kita testing dulu. Saya salah nggak ya? Tampaknya saya terjadi kesalahan. Kita testing dulu ya. Skip. Ini kan kita mesti hati-hati ya. Ini tambah 1, kita enter jadi 5 Desember. Coba kita perlu kunci nggak? Kita lihat dulu gerak nggak ya. Oke, cukup ya, nggak perlu dikunci. Kita lihat apakah lihat angkanya. Bisa kita testing dulu sampai tanggal 15 kak. Tetap ya. Jadi nggak perlu dikunci ya, saya salah nih ya. Jadi dia akan bergerak terus. F8, jadi di G F8 nih. Jadi tambahkan 1 ya, jadi dia otomatis seperti itu. Oke temen ya, kita taruh sampai tanggal 8. Ingat hanya di depannya aja. Jadi kalau misalnya kita ubah ini menjadi tanggal 5 Desember, otomatis dia akan bergerak semuanya. Gitu ya teman-teman ya. Teman-teman gimana? Keren ya. Otomatis. Tara, dan seterusnya. Jadi digerak ya, gerak secara otomatis. Oke, saya balikin lagi di sini ke tanggal 4. Tanggal 4. Nah, alhamdulillah itu bisa teman. Tapi sekarang kita pengen coba mengunci kita mencoba mengunci kotaknya. Jadi cukup ada semacam scroll bar yang nanti ketika kita gerakan dia tuh bisa bergerak seperti itu. Maka oleh teman-teman coba taruh angka 1 di sini. Ya. Angka 1 di sini, kemudian oleh kalian udah kita taruh tadi ya, taruh angka 1 di sini. Ini nanti ada gunanya ya buat tulis rumus. Kembali ke sini, lihat nih di angka 4 Desember. Ini ada B6 ya, B6 di sini. Kemudian kalian tetap B6 terus tuliskan minus, terus jadi semacam rumus. Di sini adalah weekday, nanti cari tahu sendiri ya. Fungsi weekday itu, weekday. Serial numbernya apa? Serial numbernya adalah ini. Kemudian lihat ini titik koma tergantung. Oh ya, ini hati-hati dengan istilahnya sel ya, istilahnya bisa jadi beda-beda di antara kalian. Kemudian titik koma, nah ini sebelum menentukan nih, kita pribadi menentukan mulai misalnya maksud kita penandaan ya.
bahwa kalau di sini kalau satu, misalnya dengan kode satu itu Sunday itu kayak kita buat tentukan hari kerja ya. Ada yang mungkin dengan di belakang dua berarti hari kerja itu adalah Monday. Tapi ada juga dengan kepentingan tertentu hari kerjanya itu adalah 0 Monday seperti itu. Seperti itu. Oke, tapi kita milih yang poin ketiga ya, kemudian kita seperti ini, kemudian kita tambah ya, kemudian kurung buka, taruh ke sini. Nah, kemudian apa lagi? Kita kurangin angka 1. Jadi angka 1 tersebut dikurangkan dengan 1, kemudian dikalikan dengan 7. Ya, ngerti ya? Jadi tadi selnya berubah-berubah tapi rumusnya kayak gini. Weekday, kembali ke sel yang mulai proyek, ya, kemudian kita pilih enter. Nah, otomatis lihat berubah ya. K1 jadi 30 November. Terus loh kok cuma gini doang? Kita lihat ya, kalau kita ketikkan di sini angka 2. Cara. Kemudian angka 3. Nah, seperti itu. Jadi dia tuh bisa melakukan pergeseran ya secara otomatis. Jadi nggak perlu kita bikin tabel yang lumayan besar seperti itu. Kita kembalikan ke angka 1. Oke, jadi kita udah lihat ya bagaimana kita jadi nggak perlu bikin banyak-banyak semacam room ya istilahnya, atau room semacam garis ya sebagai tempat jadi cukup secukupnya aja sih ya. Jadi kita bikin cukup ya buat tempat kalender. Jadi nggak perlu istilahnya kan, kalau kita ini saya panjang banget ya sampai luas ini nggak perlu, ternyata kita juga bisa jadi lebih efisien ya seperti itu, tempatnya jadi efisien. Nah, selanjutnya gimana? Aduh, nih tarain jadi bisa kelihatan lah, jadi kelihatan kayak seperti ini ya. Desember misalnya 0%, misalnya saya tes 60% gitu ya. Ada 50% atau coba tes 0%. Oke, bisa balik seperti itu. Kemudian kalian kita coba bikin sedikit bahasa, bukan makro sih, form ya. Apa yang kita lakukan? Kita klik ini nih, insert, kemudian cari namanya ini nih, scroll bar. Ya, nanti akan muncul kayak segitiga gini, kalian taruh di sini. Nah, ya, seperti itu. Kemudian habis itu teman-teman klik yang namanya run dialog. Oh, sorry, run dialog. Yang salah saya. Saya salah, bukan run dialog ya. Saya taruh lagi, insert, pilih semacam scroll bar, taruh di sini ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Menariknya gimana? Pilih source. Kok jadi source sih? Saya perasaan ada yang salah ya. Kok source-nya nggak jalan juga? Oke. Sorry, bukan source dan run dialog ya, tapi ke properties ya, ke properties ininya dia uncheck dan ada nanti kalau pakai source atau itu nanti agak rumit ya. Kemudian dengan klikkan di sini, oke, pilih oke. Jadi 0. Nah, untuk itu kita tarik ke sini, kita tutup, kita lihat apa sih yang maksudnya saya. Nanti kita tinggal gerakan dia, tara. Nah, seperti itu buat teman-teman ya. Jadi dia bisa bergerak secara otomatis. Setelah kalian tadi buat perpindahan minggu otomatis gitu ya, seperti ini lihat gambarnya bergerak ya, terus gitu. Kemudian kalian buat setting seperti ini. Sebenarnya tinggal di copy aja ya, dari samping gitu ya, copy pindahin ke sebelah ya, benar-benar sama ya seperti itu. Nah, kemudian cuman nama proyeknya ini defaultnya ada di tempat setting ya, defaultnya ada di tempat setting. Jadi nama default ada di sini misalnya seperti ini, bahkan ini sama dengan ini yang
Bentar, ya sama hampir mirip kayak tanggal tadi ya, cuman ini ada di sebelah sininya sama dengan bentar, sama ya seterusnya, ada seterusnya sampai si nama kalender sama dengan di sini. Nah, bentar. Gitu ya. Intinya kalau ada perubahan yang ada di sini, misalnya tadi menjadi misalnya Alia atau Zahra lah ya. Atau Zahra gitu misalnya. Maka dia akan muncul seperti itu. Oke, tetap seperti ini. Kemudian kita coba bikin satu simbol ya, scroll bar lagi, kembali ke Gantt chart ya. Cuman ini nanti saya agak cepetin ya. Insert, kemudian kamu pilih yang ada di sini, pilih mungkin kayak semacam apa namanya istilahnya, bukan seperti kotak lah ya, tapi juga ininya nggak lancip. Pilih seperti ini, kemudian kita pilih lagi insert teks. Ini juga agak ribet ya sebuah teks ini nih. Kalau depannya, karena saya mau tuliskan setting, saya pilih bold, cuman hurufnya putih, saya taruh tengah ya, jadi kesini bold. Jadi nggak kelihatan ya. Kalau kayak gini, kemudian kita pilih, kita pilih putih seperti ini. Ini karena dengan di kotak ini, klik kanan, tinggal kita pilih format shape, pilih no fill ya. No fill, kemudian ya dia teksnya udah di dalamnya, kata-kata setting. Kemudian saya agak terlupa ya, kemudian garisnya ini line. Nah, ini ada line juga, kita pilih no line, jadi biar dia nggak tidak terlihat ya. Ini seperti ini. Oke, udah oke. Kemudian kita nyari seperti lambang gerigi ya. Lambang gerigi. Kita coba di sini cari, mungkin boleh dibilang gear ya. Wah, gambar. Ada nggak ya gambar gear? Misalnya, yang gambar kartun apa ya? Pictures ya. Apa aja sih intinya gambar gear? Oke, itu ketemu gear kartun ya. Ini cuman gear kartun. Kita coba aja, mudah-mudahan bisa ya, mudah-mudahan ini ya. Mana aja sih sebetulnya yang kamu suka. Ini bebas ya sebetulnya. Copy image, kemudian pindah ke Excel di sini. Paste di sini, bisa nggak ya? Oke. Masa estetik aja sih sebetulnya. Kecilin deh. Ini kalau saya nggak tahu apakah ini bisa di maintain nggak ya. Send to back. Ini susah nih kalau ini susah nih kalau gambar gearnya. Send to back. Ya gitulah ya kalau misalnya gambarnya agak susah ini. Oke, misalnya kita udah jadilah ya seperti ini ya. Kemudian ada kata setting, ada gear, kita blok bareng. Nah, ini agak susah nih ya. Pelajaran kita kontrol semuanya, kemudian kita kontrol ya, intinya kita kunci bareng-bareng. Agak susah ya, sabar teman-teman. Saya nggak tahu nih, kayaknya tampaknya belum semua kalau dilihat. Kontrol, grouping, group, seperti itu ya. Tuh gambarnya. Ada yang terlewat nih tampaknya. Kita bawa. Oke, ini kelupaan nih tampaknya.
Bring to front. Kita bring to front aja deh. Ini emang mesti sabar ya teman-teman ya. Oke, kita udah kunci, intinya dikunci bareng-bareng, jangan dia sendirian. Ya, kita kunci bareng-bareng. Grouping intinya, kita grup. Gitu ya. Aduh, susah banget ya. Oke, ini kita copy juga. Copy gitu misalnya. Main ke sebelah, ke sini. Sama ya sebetulnya. Kemudian tapi ini masalah apa ya, keterampilan apa ya, tampilan aja sih. Oke, jadi putih juga. Oke, kita kembali ke sini. Dan kalau kita udah ini ya sama, kemudian kita pilih hyperlink seperti itu. Hyperlink kita ke cari yang di flash disk dokumen misalnya ya, seperti itu. Jadi kita pilih ke mana, ke tempat yang semula. Nah, kita pilih di setting, kita pilih OK. Setelah itu ada efeknya nggak? Nah, ini belum ada, kita setting balik lagi hyperlink, kita gancap. Kita klik ya, saya seperti itu ya. Oke, terakhir kita mau coba bikin rumus apa namanya, rumus terkait hari Minggu ya, jadi hari libur lah ceritanya. Kita taruh di setting di sini, ketikkan di sini oleh kalian weekend, atau ambil dari sini. Ketikkan weekend, skip aja. Oke nih, gini belum, saya nggak salah. Kasih kode. Ini kode ini terkait sama KD kita taruh di depan ya. 1 2 3 4 5 6 7. Kita ubah menjadi teks. Kemudian jika kita kasih nama datanya. Oke. Kita pilih define name. Kita kasih define name itu namanya weekend. Weekend seperti itu. Sip. Oke, kemudian kita coba mau tadi kita udah coba bisa bikin ini ya. Nanti ujung-ujung udah bisa seperti ini. Ketika kita klik udah bolak-balik bisa ya. Kita coba mau bikin penandaan hari libur atau hari kerja libur. Tadi pun sebetulnya udah kita bikin di sini ya, name box. Ingetin, jangan lupa dibikin define name. Jadi kalau kita lihat define name, di name manager nanti ada date, tax end, tax progress, tax start, ada weekend. Weekend itu khusus yang tadi penanggal 00. Kalau 00 itu kerja, 11-nya libur. Tapi kita coba testing di sini di Gantt chart. Nah, itu sebenarnya ada rumus ya, namanya network day. Pakai yang INTL. Ya, then kita pakai date, titik koma date, titik koma lagi namanya weekend. Weekend. Oke, ini ada dibilang katanya kan tadi bisa jalan ya. Kita coba ikutin maunya dia. Weekendnya weekend. Coba kok saya nggak bisa jalan ya. Weekend. Bentar. Oh, walah. Tampaknya 2 parenthesis ini nih. Iya nggak? Bentar. Bisa. Kadang-kadang ini akan penanda seperti ini. Oke, kemudian kita rumusnya kita copy aja rumus D ini. Ctrl C, kita ke home. Ini escape dulu. Blok ini hapus aja. Kemudian blok seperti ini oleh teman-teman sampai ujung. Kemudian pilih conditional formatting, pilih new rule.
pilih use or formula, kita pilih Ctrl V ya, mudah-mudahan bisa jalan ya. Tapi untuk ini kita pilih sama dengan 0. Pilih kemudian format, kemudian bisa pilih otomatis. Saya nggak tahu mana yang sederhana ya. Mungkin ini kali ya. White background darker 5%, seperti itu. Kita coba OK. Pilih OK. Jalan nggak? Wah, kelihatan ya. Nggak kelihatan, sorry. Ini nggak kelihatan. Kita pilih di sini, sorry. Manajemen row, edit row, mungkin formatnya kita pilih yang ini nih, dark gray. Oke, kita gunakan ini. Oke, saya nggak tahu apakah bisa jalan. Nah, ini udah ada garis-garis ya. Ini kelihatan mungkin semen kerang-kerang seperti itu. Dark gray. Tadi teman-teman kalau mau ini tinggal edit yang ada di sini ya, namanya manage rule, kemudian ini edit format ya. Tadi dia ada seperti ini, saya pakai yang ini. Kalau kalian mau agak kerengin bisa banyakin ini udah oke banget nih. Kita pilih oke, kita pilih oke. Wah nih ya, tinggal seberapa kalian teman-teman seneng memberikan libur. Oke, itu aja untuk session pemberian hari libur, kali libur minggu ya. Jadi intinya seperti itu. Saya pikir itu cukup buat teman-teman untuk melaju mungkin bahasa kitanya tuh menunjukkan kelebihan kita sebagai anak-anak APS. Lihat nih, udah lebih kelihatan ya. Terima kasih, semoga ilmunya bisa bermanfaat buat kalian nantinya next ketika bekerja. Jadi kalian tuh bisa tunjukin bahwa ketika kerjain project management bisa tahu konsep, menggunakan aplikasinya, dan juga menggunakan aplikasi yang namanya Microsoft Project. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.